saya nggak enak badan, Buna aktif banget nih kan. Ini tandanya dia sehat. Tuh, gampang kaget lagi. Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan salah satu subscriber lagi ya kan. Ini yang bertanya namanya @putragalunggung9708 ya. Dia tuh nanya gimana cara mengurangi bau musang ya. Nah, kalau untuk mengurangi bau musang sebenarnya itu simple dan mudah ya kan. Cuma kita harus ketahui dulu perbedaan bau musang ya, itu ada dua macam sih kalau saya bilang kan. Yang pertama pas dia lagi kecil ya, umur 0-1 tahunan. Nah setelah itu bau musang yang dewasa, terutama musang yang birahi. Baunya itu berbeda sih kan. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang hal ini bersama saya dan si Buna. Tapi sebelumnya mohon maaf ya kan, kalau misalnya suara saya kerasa serak, karena jujur hari ini saya agak gak enak badan kan. Ya mohon dimaklumin aja ya. Oke, kita lanjut videonya. Untuk bau musang pandan di usia 0-1 tahunan ya, seumuran si Buna ini. Karena Buna kan umurnya mungkin sekitar 8 bulanan ya kan kalau saya hitung. Nah kalau bisa saya deskripsiin sih bau Buna ini, kalau saya cium ya, itu mirip sih bau-bau kayak burung-burung yang biasa dipelihara ya, kayak bau burung lovebird atau burung dara. Nah, kayak gitu dah kan baunya kalau saya bisa bilang. Jadi bau pandannya tuh nggak terlalu menyengat, cuma kalau misalnya kita jarang bersihin atau mandiin musang kecil kayak Buna ini, lama-lama saya ngerasa baunya tuh kayak bau ayam kan. Jadi ya memang kita harus rajin mandiin ya. Nah, yang kedua, bau musang pas sudah dewasa itu di atas 1 tahun dan juga musang yang birahi, itu kalau saya deskripsiin sih mirip baunya kayak bau pandan gitu ya kan, tapi versi yang lebih menyengat lah. Bukan pandan dari tanaman yang baunya tuh lebih harum, lebih segar gitu loh, jadi baunya tuh lebih menyengat. Nah, buat sebagian orang bau pandan pada musang itu kan sebenarnya nggak apa-apa ya, maksudnya seneng-seneng aja lah. Contohnya kayak saya suka banget sih nyium bau musang saya yang pandan. Itu dulu musang saya si Bim Bim ya. Tapi ada beberapa orang juga yang nggak suka bau menyengat pandan pada musang ya, karena memang kalau kita nggak biasa nyium baunya itu ya memang sih harum tapi terlalu menyengat dan membuat kita mual dan pusing kan. Jadi buat Agan yang nanya tentang mengurangi bau musang, itu bau musang yang ini ya, jadi bau musangnya itu bau pandan yang menyengat gitulah. Saya sih sudah mengumpulkan ada 5 cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi bau menyengat pada musang ya. Yang pertama, kalau Agan melihara musang udah bertahun-tahun, usianya di atas 1 tahun, nah Agan kan nyium bau musang itu udah biasa aja, tapi ada momen Agan ngerasa bau pandan pada musangnya tuh menyengat banget. Dan ditambah dengan sifat musang yang kayak lagi birahi ya. Contohnya dia tuh nggak bisa diam di kandang, lebih agresif, makannya juga nggak serakus kayak biasanya. Nah, itu cara yang paling simpel sebenarnya kalau musang Agan birahi dan bau pandannya tuh menyengat adalah dengan mengawinkannya Agan. Karena kalau selesai mengawinkan, biasanya birahinya udah turun, nanti semuanya berlahan-lahan atau berangsur-angsur menjadi normal lah. Jadi baunya itu berkurang, nafsu makannya naik lagi, dan dia juga nggak jadi agresif lagi. Nah itu kalau misalnya Agan memang punya 2 musang atau musangnya itu memang niat dikawinkan kan, jadi kita langsung kawinkan aja, beres masalah. Tapi nah ini yang kedua ya Gan, kalau misalnya Agan memang kayak saya melihara musang itu 1 dan nggak niat untuk mengawinkan, jadi mau nggak mau kan kita harus membiarkan musang kita birahi sampai beberapa minggu birahinya turun ya.
Kalau sudah gitu, hal yang paling gampang dilakukan yaitu cuma satu sih, dengan memandikan musang kita. Kalau untuk memandikan musang sebenarnya simple ya, sama aja kayak kita memandikan hewan mamalia pada umumnya menggunakan sampo kucing atau anjing ya. Agan pilih aja itu sama aja. Cuma kalau Agan pengen lebih aman, saya sih saranin sampo kucing aja ya, karena sampo kucing itu biasanya sih kandungannya nggak seberat sampo anjing ya, ini kandungan kimianya gitu. Nah, kalau bisa cari sampo kucing atau anjing yang baunya itu menyengat ya. Contoh yang sering saya temukan tuh bau kopi dan juga bau daun mint. Nah, itu Agan pakein, cari aroma itu, biasanya baunya akan lebih tahan lama, dia tuh bisa menyamarkan bau pandan musang yang menyengat. Tapi kalau misalnya di tempat Agan susah nyari sampo kucing yang rasa kopi atau mint, ya bisa juga cari sampo jamur ya, atau sampo kutu pada kucing atau anjing. Karena biasanya kalau sampo kutu pada hewan itu baunya lebih menyengat, biar kutu atau jamur nggak hinggap lagi ke badan hewan kita. Nah, yang ketiga adalah frekuensi mandi pada hewan kita ya. Kalau biasanya musang itu kan normalnya dimandikan itu sekitar ya 3 minggu sampai 1 bulan sekali ya. Tapi kalau musang Agan ngerasa baunya itu terlalu menyengat, itu bisa diperbanyak frekuensinya. Kalau saya sih biasanya 2 minggu sekali. Nanti juga lama-lama bau pandannya akan berkurang sih. Nah, yang keempat adalah dengan rajin grooming musang kita ya. Grooming itu proses kayak nyisir rambut musang kita menggunakan sisir khusus hewan. Karena biasanya kalau kita grooming musang itu selain nyari bulu-bulu mati pada bulu musang, itu juga berguna untuk nyari sisa kotoran di badan musang ya. Jadi biasanya selain memang lagi birahi, musang yang badannya bau itu juga karena ada banyak sisa kotoran di bulu musang yang nggak kita bersihin. Nah, itu lama-lama membuat badan musang menjadi bau ya. Nah, itu kita rajin grooming ya, kalau bisa seminggu 3 kali itu, 2 hari sekali. Nah, itu bagus. Nah, selain itu juga kita harus perhatikan kandangnya. Kalau bisa kandangnya itu harus bersih dari sisa makanan dan juga sisa kotoran dari musang ya. Kalau untuk bersihin kotoran sama bekas makanan musang, kalau bisa tuh setiap hari Agan bersihin. Ya kalau nyuci saya nggak nyuruh Agan sering-sering ya. Cuma kalau khusus untuk bersihin dari sisa kotoran dan makanan itu setiap hari. Tapi kalau untuk cuci kandangnya ya kalau bisa 2 minggu sekali lah. Kalau bisa seminggu sekali itu lebih bagus sih. Kalau saya sih jadwalnya biasanya 2 minggu sekali kan saya mandiin musang, tapi saya sekalian setelah mandiin musang saya juga cuci kandangnya menggunakan air dan sabun. Nah, itu biar lebih bersih lah, jadi mengurangi bau pada musang kita. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah kita harus ngatur makanan dan juga ngasih suplemen pada musang ya. Makanan yang bisa membuat atau mengurangi bau musang yaitu makanan yang nggak mengandung pengawet ya. Contohnya kayak kalau daging-dagingan ya, yaitu daging ayam rebus. Nah, itu kan bagus, segar. Atau nasi telur orek yang sudah sering saya kasih tahu di video ini kan. Nah, itu kan fresh kan dari nasi dan juga telur yang benar-benar mentah. Dan sisanya itu kayak buah-buahan sih. Buah-buahan kalau musang sih sukanya pisang sama pepaya ya. Nah, itu Agan kasih buah segar yang dipotong, nggak usah ditambahin apa-apa. Nah, itu bisa berguna mengurangi bau pada musang ya. Tapi ada juga beberapa makanan yang mengandung pengawet ya sebaiknya dikurangi karena bisa ditakutkan badan musang menjadi lebih bau ya. Contohnya kayak cat food kering dan juga cat food basah. Nah, itu kalau bisa dikurangi. Saya sih juga nggak nyaranin dihilangkan, tapi dikurangi aja lah Agan. Selagi Agan ngerasa badan musang Agan bau. Tapi kalau badan musang Agan udah normal-normal aja, udah nggak bau lagi ya kasih porsi normal pada umumnya lah. Karena jujur kalau kita ngasih makanan kucing kering atau makanan kucing basah itu yang dicari sebenarnya kan dari simpelnya dan juga ya bervariasinya lah gitu loh.
Nah, selanjutnya itu ngasih suplemen. Nah, suplemen ini yang mengandung omega 3 ya. Contohnya kayak minyak ikan. Nah, itu udah sering saya jelaskan. Agan kasih, ya kalau saya sih ngasih kapsul minyak ikan 1 butir per hari kalau usia Buna yang segini. Dan juga ngasih prebiotik biar pencernaan musang menjadi lancar ya. Saya sih pakai prebiotik, saya lupa namanya, ini gambarnya. Nah, prebiotik itu berbentuk kayak serbuk yang kalau kita campur menggunakan air bersih itu jadi kayak semi susu. Nah, saya kasih pada musang saya ya, kalau musangnya sehat seminggu sekali atau 2 kali lah gitu loh. Tapi sebenarnya Agan bisa gunakan prebiotik untuk hewan yang lain. Agan cari aja di online, itu banyak jenisnya. Kalau saya ngasih itu, oh ya itu namanya Lactobi, karena harganya lumayan murah dan gampang ditemukan di hampir di semua apotek di dekat rumah saya lah. Nah, itu berfungsi kalau omega 3 dan prebiotik itu kan membuat pencernaan musang lancar. Nah, itu ujung-ujungnya bisa mengurangi bau pada badan musang. Sebenarnya sih cuma itu aja ya kan, beberapa saran saya. Ya kalau untuk bau musang, tapi saya sering ngasih tahu ya kalau kita mau melihara musang, apalagi jenis musang pandan, nah itu resikonya memang kita harus tahan sama baunya ya. Selain bau badan musang, itu yang paling bau menurut saya itu bau kencing musang kan. Itu baunya pesing banget, persis kayak pipis manusia. Cuma kalau pup musang ini nggak tahu kenapa nggak terlalu berbau sih. Jadi buat Agan kalau mau melihara musang, apalagi musang pandan ya, itu 2 bau itu Agan harus tahan ya. Bau badan musang sama bau pipis sama musang. Nah itu 2 itu aja sih. Oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau Agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya, karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau Agan ada pertanyaan atau mau nambahin tips-tips yang belum saya jelasin, langsung aja tulis di kolom komentar. Kalau mau nanya juga komen aja di bawah Agan. Nanti pertanyaan bagus saya buatin konten di video selanjutnya. Oke, sekian dari saya dan si Buna. Salam hewan lestari. Maafin ya Gan kalau ngomong saya agak seret dan belibet, soalnya saya memang hari ini lagi nggak enak badan sih. Nih, saya nggak enak badan, Buna aktif banget nih kan. Ini tandanya dia sehat. Tuh, gampang kaget lagi.